Ya pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan saya masih bersama Mas Fuadi. Mas Fuadi ini orang Minang ya? Orang Minang asli. Dikit bahasa Minang coba. Bisa, wah orang asli, orang awak. Lahirnya di sana ya waktu itu? Ya, saya lahir di pinggir Danau Maninjau ya di Sumatera Barat. Nama kampung saya Bayu atau Bayur ya. Bayur. Bapak saya berasal dari Bayur, ibu saya dari Matur di atasnya. Nah, jadi permainan. Ada khas sana tuh apa sih? Apanya? Ciri khas orang-orang di sana di sekitar danau itu. Orang danau itu ya hidupnya dia punya dua alam ya. Pertama alam airnya, danau ya. Jadi ada yang nelayan, tapi di atasnya kan juga ada bukit untuk bertanam padi dan kebun. Jadi dua-duanya itu kuat. Selain itu orang Minang di daerah Minangkabau yang bagian Agam dan kemudian daerah danau itu juga punya kedekatan dengan pendidikan dan agama ya. Maka di sana ada Buya Hamka, ada pesantren, sekolah agama, banyak surau. Kekhasan lainnya makanan dari danau. Jadi ikan-ikan danau, ada pensi, ada rinua, ada bada itu. Kalau di daerah sana ada pesantren juga, kenapa mengenyam pendidikan di pesantren yang di daerah Jawa, di daerah Pulau Jawa? Nah, waktu itu ada paman saya, Pak Ete saya yang sedang sekolah di Madinah. Dia bilang kalau mau masuk sekolah agama boleh coba yang di Jawa, karena mereka nggak mengajarkan agama saja, tapi mengajarkan juga kemampuan berbahasa, kemampuan berpidato dan lain-lain. Semua muridnya di sana harus 24 jam berbahasa Arab atau Inggris. Jadi saya sebetulnya tertarik juga. Walaupun masuk pesantren itu karena sebetulnya disuruh ibu, suruh ama ya. Tapi saya pikir kalau akhirnya saya harus masuk sekolah agama ya udah sekalian yang jauh aja. Jadi umur 15 tahun saya udah merantau. 3 hari 3 malam tuh naik bus dari Sumatera Barat sampai ke Jawa Timur. Ama nggak sempat ada kekhawatiran atau apa gitu anaknya memutuskan untuk merantau? Ya mungkin karena Ama udah keburu nyuruh kali ya, nyuruh masuk sekolah agama. Tapi dia kan nggak tahu kalau saya akan memilihnya yang jauh. Ya. Mungkin ada kekhawatiran, tapi nggak diperlihatkan. Iyalah, kalau misalnya sebelum pergi aja udah khawatir, ntar jadinya anaknya juga nggak bisa dong setengah-setengah jadi mau pergi kan. Betul. Nah terus, Mas Fuadi, apa sih yang dikangenin di tanah Minang? Saya pikir kombinasi ya, ada alamnya, betapa indahnya alamnya. Apalagi di Maninjau itu, kalau kita melihat ke depan kita itu hamparan air biru yang tenang gitu ya, yang indah sekali. Lihat ke belakang kita, langit yang biru dan bukit yang sangat rimbun. Itu asik buat menulis betul. Yang dikangenin yang lain mungkin suasana ya, suasana kekeluargaan, juga makanan. Kalau di Maninjau itu makanannya enak-enak gitu, apalagi hasil danau sendiri ya. Ada rinua, bada, ada duriannya. Pernah nggak sengaja ke sana, ke Sumatera Barat, cuma untuk menulis? Nah, saya pingin melakukan itu. Apalagi ini ada rencana saya menulis buku tentang kehidupan anak-anak danau di masa mungkin tahun 90-an. Nah, saya pikir saya perlu riset. Saya mungkin akan tinggal seminggu 2 minggu melihat lagi suasana langsung kampung saya dan untuk melakukan riset kulturalnya di sana. Terus keluarga masih ada yang tinggal di sana? Yang di sana Mak Tuo ada, Uni ada, tapi kalau Amak sendiri sudah pindah ke Jakarta. Tapi keluarga support kan untuk akhirnya menulis, Mas Fuadi ini terus menulis dan menulis? Oh iya, yang paling support itu sebetulnya istri saya dan juga ibu saya. Jadi istri saya selalu membaca tuh semua naskah saya. Dia pulang kerja nanti dia ikut baca, ngasih masukan. Dan menurut saya kalau kita nggak disupport orang-orang terdekat kita menulis itu mungkin tidak bisa seperti sekarang. Itu karena disupport. Terus kalau misalnya udah kayak gini tuh kan kalau misalnya menulis itu tuh kayak komitmen kan ya, kayak ini bakal jadi trilogi itu kan berarti novel ini harus selesai kapan, terus novel yang kedua harus selesai kapan. Nah, itu bentuk komitmen
dari Mas Fadi sendiri untuk dalam menulis tuh kayak gimana sih? Ya, cerita itu sebelumnya kalau saya sih saya gambarkan garis besarnya dulu, ada mind mapping ya. Dan itu saya tempel di kertas besar, saya tempel di dinding, di dekat biasa saya nulis. Kalau sudah punya mind mapping itu kita jadi termotivasi juga. Oh sebetulnya cerita besarnya sudah ada, kenapa nggak diselesaikan? Nah supaya dia terus bergulir, saya usahakan menulis setiap hari. Jadi kalau setiap hari kita cicil sedikit-sedikit kan lama-lama jadi buku ya, bukan jadi bukit. Nah kalau misalnya nulis saja sehari 1 halaman, kalau teratur selama setahun itu kan tahun depan udah 365 halaman. Sudah bisa itu untuk dimulai diedit jadikan buku. Jadi komitmen waktu ya, dan komitmen itu tadi ceritanya mau kemana. Nah di balik semua itu sebetulnya yang penting itu juga adalah niatnya, niat awalnya, why-nya. Why kita itu apa dalam menulis? Kenapa? Nah itu harus ditanya, harus kita gali. Kalau kita dapat alasan kuatnya itu menulisnya nanti energinya besar. Nah, untuk pembuatan mind map-nya itu bisa dalam sehari? Apa itu juga berjangka gitu? Mind map cukup lama ya, karena itu kan harus ada pengendapan dulu, kan ceritanya kan bagaimana. Sudah ada coret-coret dulu, tapi kemudian ditaruh secara visual di mind map itu melewati proses yang cukup lama juga ya. Nah cerita itu kebetulan cerita-cerita saya kan inspirasinya sebagian cerita pribadi ya, yang ditambah fiksi. Jadi mungkin lebih gampang ya. Kalau nanti ceritanya benar-benar fiksi, pure fiksi, mungkin akan lebih lama tuh riset, apalagi membuat mind map-nya. Oh, butuh riset juga ya kalau misalnya dalam menulis itu? Riset itu wajib menurut saya dalam menulis. Nulis apa saja, bukan cuma skripsi ya. Nulis novel perlu riset, supaya tulisannya kuat, tulisannya itu believable, tulisannya itu logis. Contohnya riset buat novel saya pulang kampung dulu. Pulang kampung ngapain? Saya bongkar lemari-lemari di rumah, mencari tulisan-tulisan saya waktu kecil. Jadi jurnal harian saya, ketemu banyak. Itu saya baca ulang, itu bagian riset saya. Yang ada sisi dramatis saya tandai, ini bisa saya tarik nanti ke fiksi di novel saya. Bagian riset saya mencari foto-foto lama di masa saya dulu di pesantren dan lain-lain. Ketemu foto lama itu kan secara visual mengingatkan masa waktu itu kan, saya jadi ingat suasana kelas, bau kelas waktu itu. Itu riset saya untuk dapat feel-nya, dapat tekstur cerita. Saya juga waktu itu minta ke ama saya untuk memberikan cerita lagi yang cerita dari lagi. Sudut pandangnya dia. Benar. Ya? Dan kemudian ama mengeluarkan sebuah tumpukan kertas. Ini kertas tebal ini, saya bilang itu apa? Ini semua surat kamu yang kamu kirim selama 4 tahun ke ama. Wah, masih disimpan. Kan cuma masih disimpan, dikasih nomor 1, nomor surat 1, surat 2 gitu. Saya minta itu bagian riset saya. Saya wawancara teman-teman saya dulu. Wawancara itu adalah riset. Jadi riset itu harus kuat. Kalau enggak tulisannya nanti menurut saya jadi datar. Tidak berisi, teksturnya kurang kuat. Nah, riset lah yang membantu sebetulnya. Jadi dari riset itu bisa dibuktikan kayak kebenaran dari tulisan seseorang ya gitu ya? Teksturnya kuat, logikanya kuat. Kalau dia ada background sejarahnya itu juga benar. Dan itu penting, believable-nya itu. Kalau nggak believable, orang yang baca kan juga malas. Kecuali memang dia science fiction yang dia terserah dia mau mengembangkan seperti apa. Tapi katanya nih ya, bukan katanya sih, banyak yang bilang ketika seorang penulis itu sudah meninggal dunia, dia tuh nggak benar-benar mati. Nah, bisa dijelasin nggak itu kenapa kira-kira? Guru saya dulu bilang, kamu menulislah supaya awet muda. Nah, saya pikir awet muda, kayak minum jamu aja awet muda. Kata dia bukan begitu, karena kalau menulis, benar tadi itu, sampai umur kita, yang dikubur hanya kita. Tulisan kita nggak pernah ikut dikubur. Dia nggak pernah ikut dikuburkan dan mati. Dia akan terus hidup. Dan dia akan melintas zaman, melintas waktu kita, melintas batas geografis, melintas suku dan segala macam. Dan selama tulisan itu ada, ya itulah umur kita jadi panjang sebetulnya. Sebagai cerita, saya beberapa tahun yang lalu ke Spanyol, saya keliling di Spanyol dan sampai di Cordoba. Di Cordoba saya tiba-tiba kenal seseorang yang saya pingin difoto sama dia.
karena nggak berani selfie gitu, saya minta istri saya yang foto. Terus foto-foto dia nanya, emangnya siapa, kenal? Orangnya diam aja karena dia udah jadi patung. Dia udah 800 tahun yang lalu meninggal. Dia seorang penulis yang sampai hari ini bukunya kami baca di pesantren. Nah itu contoh nyata ya. Udah nggak ada lagi, bukunya dibaca aja terus sampai sekarang. Namanya Ibnu Rushd atau Averroes ya, dia seorang filsuf. Nah itulah kekuatan menulis, the power of writing itu memanjangkan usia kita. Saya itu juga dapat dari kata-kata dari teman saya. Jadi teman saya itu juga suka nulis dan waktu itu ditanya oleh ibunya. Jadi ibunya nanya begini, namanya Laras, dipanggilnya Ayas. Ayas kenapa sih mau jadi penulis? Soalnya nanti kalau Ayas sudah meninggal, Ayas nggak benar-benar mati. Buku Ayas akan tetap hidup, akan menjadi karya yang diingat sama orang banyak, kata dia gitu. Betul sekali. Dan bukan cuma buku sebetulnya. Di zaman sosial media, semua status itu juga akan berumur panjang. Kalau kita punya teman yang udah meninggal dan punya status Facebook, itu statusnya masih ada sampai sekarang. Jadi hati-hati, jangan galau terus statusnya. Nah, pemirsa, jadi jangan takut deh untuk menulis karena banyak banget itu manfaatnya. Pertama, kita bisa mencerdaskan orang lain. Terus kita juga seperti Mas Fuadi bisa keliling dunia hanya karena tulisannya, karya-karyanya. Dan itu tadi yang terpenting. Menulis itu bisa bikin kita jadi awet muda, dalam arti kita bakal tetap hidup melalui karya-karya kita, sekalipun saat itu kita benar-benar sudah tidak berdaya, sudah terkubur, tapi karya kita akan tetap hidup dan bisa berguna bagi orang lain. Nah, inilah sosok episode Ahmad Fuadi. Tetap saksikan Sosok di jam-jam yang sama. Sampai jumpa!